Di video kali ini aku mau sedikit nostalgia tentang salah satu viral aku yang udah uzur banget, yang udah tuir banget, dan ini ngingetin aku di masa-masa waktu aku jadi gamer akut, very akut, jadi PC gamer akut banget, jadi konsol gamer juga karena aku ada PS4 juga ada PC yang aku rakit sendiri. Dimana setnya aku beli kurang lebih di tahun mungkin sebelum COVID bahkan, DBE 200. Ya, headset ini merupakan headset gaming banget yang di saat itu karena memiliki harga yang cukup murah. Jadi nggak begitu mahal, kalau nggak salah tuh awal rilisnya di 300 ribuan. Yang dimana headset ini punya surround 7.0 atau apalah itu, yang emang ini bener-bener berasa banget ketika kita main game-game yang FPS, dimana kita bisa tahu ya posisi musuhnya di mana cuman dari suara doang gitu. Bener-bener ini salah satu pengalaman baru buat aku di saat itu sebagai seorang gamer abal-abal ya, gamer dengan budget sangat murah. Dia punya desain yang cukup besar sebenarnya, cuman walaupun awalnya agak gak cocok, tapi lama-lama juga terbiasa dan mulai nyaman ya, walaupun setelah lama dipakai agak panas juga nih kuping pakai headset ini gitu. Kalau secara suara sih ini pakai game memang bagus banget, cuman kalau untuk dipakai dengar musik menurutku agak kurang sih. Separah sini masih nggak sebagus earphone yang memang dia music banget gitu, walaupun ini udah cukup bagus sebenarnya, udah cukup bagus kalau kita compare dengan headset murahan lain, cuman emang ini untuk game lebih cocok sih. Ya, ini kondisi setelah 5 tahun aku pakai udah bener-bener nggak jelas banget. Tapi by the way ini emang everyday ya selalu aku colok di PC kantor. Positifnya dulu ya, positifnya ini headset bagus banget ya, masih work well sampai saat sekarang ya. Nggak ada kasus-kasus kayak emang patah ya, karena ini emang untuk pengaitnya sendiri dia udah pakai kayak besi-besi gitu. Dia emang tipis tapi dia nggak sampai patah. Aku udah coba lebar-lebarin juga dia tetap kuat dan nggak sampai letoy gitu, apalagi patah gitu. Nggak kayak headset murah zaman dulu yang pakai plastik yang dimana dia bisa patah jadi dua. Dan bahkan untuk mikrofonnya juga masih work well karena masih aku sering pakai buat ngezoom. Oke, selanjutnya negatifnya ya, namanya barang udah dipakai 5 tahun ya, mau gak mau ya pasti ada hal negatifnya. Yang pertama dilihat dari ini bahan kulitnya nih, kulit ala-alanya nih akhirnya beneran jadi ala-ala, dimana udah mulai ngelopak sana sini. Bahkan di bagian sponnya ini juga udah ngelopak semua, yang kulitnya udah nggak jelas. Makanya di sini aku dobelin lagi pakai kaos kaki bekas yang alhamdulillahnya bisa fit well di sini, dan sehingga masih bisa nyaman dipakai di kuping. Karena kalau nggak banyak debu-debu hitam-hitamnya itu yang suka nempel di kuping, nggak eye catching lah. Cuman kalau kita lihat di marketplace sih kayaknya ada sih yang ngejual sponnya aja ya, jadi ya tetap bisa diganti sebenarnya sih, bisa di replacement. Untuk suaranya sendiri masih bagus, cuman ada kondisi di mana itu dia kayak jadi yang kanan suaranya lebih gede atau mungkin sebaliknya yang kiri suaranya lebih gede, jadi nggak balance gitu. Cuman itu masih bisa diakali ya, kalau untuk kondisi headsetku ini masih bisa diakali dengan kita mainin volume ini. Nah volumenya ini kadang di volume tertentu dia justru yang kanan jauh lebih keras suaranya dari yang kiri gitu, jadi kita harus mainin volumenya di situ sampai kita ketemu yang balance kiri kanannya. Jadi ini biasanya aku udah set volumenya, jadi aku nggak ganti-ganti volumenya di headset ini cara fisiknya. Paling aku ganti volumenya di PC-nya aja. Untuk negatifnya aku rasa itu aja ya, karena yang lainnya ini sebenarnya work well ya, di luar dari komponen luarnya emang udah tergerus usia, apalagi debu-debunya udah di sana sini, mungkin ini udah banyak mikroba-mikrobanya juga yang udah nempel di busa-busanya ini yang harusnya disterilkan ya. Tapi ya intinya dalam 5 tahun headset ini bisa survive, dan ini aku acungi jempol deh buat DBE. Aku nggak tahu sekarang seri DBE udah ada sampai seri yang berapa yang paling barunya, mungkin ada DBE yang 500, 600, bahkan 1000 mungkin. Aku nggak tahu, aku nggak begitu ngikutin lagi karena udah tidak terlalu into lagi di dunia gamer. Tapi aku rasa mereka pasti punya versi baru yang jauh lebih baik. Dan buat teman-teman event, buat kalian yang mungkin seandainya mungkin masih ada barunya dan masih ingin beli DBE 200 ini buat daily kalian, aku rasa ini masih sangat oke banget ya secara quality, dan mungkin sekarang harganya pun seandainya masih ada yang baru mungkin udah jauh lebih murah. Itu aja mungkin dari aku. Thank you buat yang nonton, sampai jumpa di video lainnya. Thank you.